mengikuti pelatihan. Sesuatu yang luar biasa yang harus Bapak Ibu syukuri. Coba berapa persen sih dari 4 ribuan 30 orang Bapak Ibu yang lewat BGP untuk mendapatkan ilmu apa itu berdiferensiasi dan berpihak kepada murid. Harapan kami Bapak Ibu bisa mengembangkan rencana lanjut yang Bapak Ibu susun, jangan sebagai penyempurna administrasi. Kalau bisa habis tulis foto. Bisa Bapak Ibu kita punya komitmen RTL-nya akan kita evaluasi lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat? Bisa? Oke. Selanjutnya Pak Kepala, terima kasih yang tak terhingga karena Kabupaten Seram bagian Barat lewat tangannya BGP bisa melaksanakan kegiatan ini. Tidak saja di daratan, kalau bisa juga di kepulauan. Karena bagi kami tantangan terhadap penyelenggaraan pendidikan itu tidak saja berada di daratan atau bahasa kita tanah besar, tapi ada juga di kepulauan, ada di Manipa, Kelang, Buano. Dan saya bersyukur 30 peserta ini antusias Pak. Dan Bapak Ibu, kami berharap banyak Bapak Ibu bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Lewat Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini, harapan kita banyak. Kita tidak bisa merubah pendidikan cuman hanya dengan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan kepala sekolah, tanpa ada niat Bapak Ibu untuk bisa berubah. Lewat tangan dingin Bapak Ibu lah yang bisa merubah pendidikan dan kualitas pendidikan serta kualitas SDM Kabupaten Seram bagian Barat ke depannya. Karena investasi yang paling panjang dan nyata hasilnya di atas 10 tahun adalah membangun dunia pendidikan. Hasilnya tidak kita bisa rasakan 1-2 tahun. Tapi kualitas yang akan Bapak Ibu torehkan lewat perhatian pendidikan yang bermuara ke siswa, itu akan kita rasakan pada generasi kita di Kabupaten Seram bagian Barat 15-20 tahun mendatang. Harapan kami, Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru yang tergerak. Saya ambil motonya guru penggerak, walaupun Bapak Ibu bukan guru penggerak, tapi motonya bisa diambil. Bapak Ibu harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Pak Kepala, terima kasih atas kepercayaan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid, wakili Kadis Seram bagian Barat, Bapak narasumber, satu udah pulang ya Pak Edi, Bapak Ibu guru yang luar biasa, teman-teman panitia, ada Pak Kepsek juga hadir di sini, 2 Kepsek ya. Ini Pak Kepsek SMP dan SD juga hadir nih, terima kasih, luar biasa. Tahun panitia ada Ibu Feni, ada Pak Nando, tadi malam sampai alhamdulillah dan bisa bergabung dengan Bapak sekalian. Sebagaimana disebutkan oleh Pak Kabit tadi, bahwa Bapak Ibu ini harus bersyukur pertama, ya. Kenapa bersyukur? Karena ini adalah lokasi pertama bersamaan dengan lokasi lain di Saparua yang menyelenggarakan kegiatan ini. Anggap saja prototipe, tapi prototipe bukan uji coba-coba, bukan, tetapi ini adalah hasil kreasi dari guru-guru hebat kita beberapa waktu lalu. Jadi modulnya itu disusun oleh BGP sendiri bersama dengan para narasumber ya, terutama termasuk Pak Alfi, ada beberapa yang ini didampingi atau dibantu juga oleh teman-teman dari BGP Banten ya. Hadir langsung kepala BGP-nya kemarin 2 kali malah hadir ke Ambon untuk mengfinalisasi ini, memverifikasi dan memastikan modul ini sudah layak untuk dicoba. Bahkan ini juga modul juga sudah kita sampaikan dan diverifikasi lagi oleh para tim inovasi di Kementerian Pendidikan, dan harapan kami adalah
ini bisa membawa Bapak Ibu menuju satu titik, yaitu peningkatan kompetensi guru. Tema ini paling tidak ada 2 hal yang Bapak Ibu garis bawahi dan sadari bahwa ini menjadi sesuatu yang Bapak Ibu betul-betul pikirkan. Pertama, bicara kompetensi guru. Ini terkait dengan Perdirjen 2626. Bapak Ibu sudah tahu? Sudah diberitahu kemarin kan? Kenapa kita ada di sini dan kenapa ada pelatihan ini? Ini karena terkait dengan Perdirjen 2626. Tentang apa? Model kompetensi guru. Setiap guru wajib tahu itu. Bukan guru yang seringkali diundang. Atau bukan juga guru yang seringkali melatih. Jadi guru yang hebat bukan guru yang seringkali ikut pelatihan seperti ini. Apalah artinya Bapak Ibu datang berlatih tiap hari di sini kalau kemudian kembali ke sekolah sama saja, ya. Bapak Ibu tidak menjadikan siswa itu sebagai sebagai tujuan Bapak Ibu, ya, dalam melakukan pelajaran. Oke, jadi itu yang paling penting. Kenapa kita hadir di sini? Jadi ada alasan itu. Itu. Seringkali saya bilang begini. Jadilah atau catatlah nama Bapak Ibu dalam sejarah suksesnya anak didik Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu akan mendapatkan anak didik Bapak Ibu ini menjadi orang-orang sukses di masa depan. Yakin tidak? Bapak Ibu bisa pilih atau bisa pastikan di antara sekian siswa Bapak Ibu itu siapa yang bisa jadi orang sukses di masa depan? Bisa enggak? Bisa tidak? Bisa dipastikan? Padahal belum tentu anak yang sukses, anak yang kita bina, yang kita sanjung-sanjung itu adalah anak yang sukses di masa depan. Bisa jadi yang di sampingnya. Bisa nggak? Betul nggak? Ya. Guru yang sehingga saya bilang begini, musibah bagi setiap guru kalau di masa mengajarnya bersama anak-anak didik kita ini, lalu kemudian luput dari perhatian Bapak Ibu terhadap seorang anak yang barangkali butuh perhatian waktu itu, lalu di masa depan dia sukses. Ketemu Bapak Ibu di jalan, katakanlah namanya si Ahmad, ya, ketemu di jalan, ini anak sudah pangkat, mungkin sudah, ya, katakanlah polisi, ya, polisi. Ketemu di jalan, Bapak guru, Bapak Ibu guru ini berjalan tidak punya helm, okay? Tidak punya helm, lalu di sweeping, okay? Begitu ketemu, apa yang terjadi? Pasti ditangkap tuh, sweeping tuh. Dalam keadaan Bapak Ibu tidak kenal, sudah lupa sama anak itu, tiba-tiba dia bilang, Ibu guru, jalan. Ibu guru, nanti kita tanggung jawab. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Paling bertanya, barang nyong siapa? Ya? Pertanyaan muncul pasti, barang nyong ini siapa? Ibu guru ini kayak tahu sah. Mas Ibu lupa, dulu yang Ibu guru cubit-cubit tuh, Ibu pukul-pukul tuh. Sekarang gara-gara Ibu pukul-pukul, sekarang saya jadi polisi. Terima kasih Bapak guru, Ibu guru. Oke? Di satu perjalanan yang lain, mungkin sedang ke kantor bupati, ya. Lalu teringat, beta siswa dulu ini dia jadi kepala bidang di sini, atau di dinas barangkali. Beta anak murid itu jadi kepala bidang sekarang. Namanya Pak Husni. Lalu datang dengan percaya diri karena dulu disayang-sayang, merasa kenal, masuk tanpa ketok pintu. Nyong, isu sukses sih, paling mantap luar biasa. Dalam keadaan Bapak Husni bingung, ini siapa? Barang Ibu guru siapa?
Kalau pertanyaan itu muncul dari Bapak Ibu punya anak murid dulu yang disayang-sayang, apa yang terjadi? Sedih tidak? Itulah musibah bagi seorang guru. Ketika anak didiknya sukses, bahkan ingat wajah saja tidak, apalagi nama. Ya enggak? Itulah kemudian Bapak Ibu dibutuhkan keterampilan agar dalam mengembangkan pembelajaran itu selalu mengarah ke kebutuhan belajar siswa. Supaya apa? Sedikit memori tertanam dalam pikiran mereka tentang Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika dia nanti sukses menjadi apapun di masa depan, dia akan selalu ingat Bapak Ibu. Iya, untung dulu itu ada Pak Alfi. Kalau saya ingin subarin di sekolah, iya mudah-mudahan dia sehat-sehat. Mudah-mudahan kalau Katos meninggal, mudah-mudahan dia diampuni dosanya. Pasti, betul nggak? Kalau Bapak Ibu selama mengajar 20 tahun, per tahun ada 100 siswa yang Bapak Ibu tangani, ada berapa siswa kira-kira dalam 20 tahun? Di antara 2000 orang saja misalkan, kemudian satu orang itu doanya diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, cukup tidak untuk kita kemudian ini? Itulah kemudian Bapak Ibu penting ya belajar ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini memang patut Bapak Ibu syukuri, karena ini adalah pertama kali kita lakukan di SBB ya, dan tentu ini termasuk juga sambutan kami atas komitmen dari Dinas Pendidikan Serang bagian Barat untuk menghadirkan kegiatan ini dengan sangat cepat. Bapak Ibu sudah pernah dengar BGP sebelumnya? Balai Guru Penggerak? Sudah dengar? Sudah pernah dengar atau baru dengar? Oh, sudah dengar. Cuma dengar-dengar kabar saja. Oke. Bapak Ibu pernah baca tentang guru penggerak, Balai Guru Penggerak? Balai Guru Penggerak bukan balai yang sekedar mengurusi guru penggerak. Ya. Balai Guru Penggerak itu adalah salah satu UPT, unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan, berkedudukan di provinsi. Tugasnya apa? Untuk melakukan pengembangan ya, pemberdayaan kompetensi guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, ya termasuk petugas-petugas TU ya, calon kepala sekolah, calon pengawas. Oke? Jadi Balai Guru Penggerak ini adalah rumah besar bagi Bapak Ibu guru yang ada dimanapun di Maluku ini. Kalau bicara tentang peningkatan kompetensi guru, di BGP lah Bapak Ibu harusnya mengadu ya, atau meminta untuk didampingi terkait dengan kompetensi guru. Kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas itu menjadi tugas dari Balai Guru Penggerak. Oke? Bisa paham gitu? Ada juga namanya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang dulu LPMP. Seringkali dibalik-balik seolah-olah BGP itu bagian dari BPMP atau LPMP. Itu dua lembaga yang berbeda. Satunya adalah UPT di bawah Paudasmen, PDM ya. Urusannya advokasi, ke Pemda, ke dinas dan sebagainya. Kemudian BGP itu di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di Permendikbud nomor 13 dan 14. Oke, baca. Terkait dengan kegiatan kita hari ini, itu kaitannya dengan Perdirjen 2626. Ditulis 2626, oke? Nanti dibaca. Setiap guru wajib tahu itu. Setidak-tidaknya Bapak Ibu kemudian bisa memahami bahwa saya ini sebetulnya sudah di level mana, oke? Kompetensi pedagogiknya, profesionalnya, kemudian sosialnya, 4 kompetensi, oke? Ini mau tambah. Baik, itu yang di situ. Dan hari ini kita apa? Kaitannya dengan apa nih? Yang diklat ini.
Kompetensi apa yang di pedagogi atau profesional? Hah? Seringkali kita terkecoh ketika itu adalah berpihak pada peserta didik. Itu seringkali langsung mengarah ke pedagogi. Tapi Bapak Ibu, pelatihan ini menyasar kompetensi profesional Bapak Ibu dalam pengembangan pembelajaran. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan yang pertama dan terakhir. Oke? Dan ini tidak boleh berhenti di sini saja. Oleh karena itu, jangan sampai nanti kehilangan komunikasi dengan BGP dan utamanya dengan narasumber Pak Alfi. Bapak Ibu bisa bertanya kalau Pak Alfi mengizinkan untuk dibagikan nomornya. Kalau tidak bisa juga, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube BGP. Untuk memahami IKM ini, banyak kan? Ada berapa strategi yang ditawarkan Kemdikbud? 1. Platform Merdeka Mengajar. Sudah masuk? Sudah login? Sudah login? Belum? Belum? Pulang pastikan login menggunakan akun Belajar ID. Oke? Bisa juga komunitas yang lain, tidak harus dari Ambon, tidak harus dari Maluku, bisa dari provinsi yang lain. Kalau sudah masuk dan melakukan pembelajaran dan aksi nyata melalui PMM, platform Merdeka Mengajar, ada juga yang seringkali dilakukan adalah seri webinar. Hampir tiap malam diselenggarakan. Bapak Ibu ikut sambil memasak, sambil bikin apa di dapur, bisa ikut dengar-dengar. Itu sangat menarik untuk diikuti. Dan Bapak Ibu tidak harus keluarkan uang. Oke? Tidak harus keluarkan uang, tidak harus bayar narasumbernya. PMM, seri webinar, komunitas belajar. Sudah punya komunitas belajar? Ada di sekolah? Setiap sekolah wajib punya komunitas belajar. Bagaimana membentuk komunitas belajar? Nanti Pak Alfi yang bisa bantu. Oke? Tapi setidak-tidaknya harus menyelesaikan pembelajaran, oke, di platform Merdeka Mengajar baru bisa membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar ada kemudian narasumber berbagi praktik baik, ya. Kemudian ada lagi yang namanya help desk, ada nomor disediakan oleh kementerian yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bertanya. Oke. Yang terakhir ada mitra pembangunan. Tapi paling tidak Bapak Ibu harus bisa bergabung di dalam komunitas belajar atau membentuk komunitas belajar di sekolah masing-masing. Kalau itu belum bisa dilakukan, Bapak Ibu bisa masuk melalui platform Merdeka Mengajar atau aktif mengikuti seri webinar. Boleh ya? Bisa ya? Agar ilmu ini tidak berhenti di sini, agar berkembang ya. Yang dikasih di sini itu sebagian kecil saja oleh banyak bagian yang itu nanti bisa membuat Bapak Ibu itu meningkat kompetensinya. Kalau Bapak Ibu baca Perdirjen 2626 itu, nanti Bapak Ibu bisa mengerti sebetulnya Bapak Ibu ini seperti apa. Dan Bapak Ibu sekali lagi karena kita bicara ini adalah peserta didik ya, berpusat dan berpihak kepada peserta didik, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu harus mengembangkan diri, berupaya meningkatkan kompetensi ya. Supaya apa? Supaya dalam memfasilitasi kebutuhan belajar siswa itu bisa mudah, bisa dengan mudah. Mengajar itu tidak harus misalkan mengajar sampai berbusa-busa, kapur atau segala macam buka spill habis itu. Kalau kemudian tidak membuat siswa itu tertarik, tergerak untuk belajar, apa gunanya? Oke? Apa gunanya? Setidak-tidaknya anak-anak didik kita ini itu merasakan betapa pentingnya kehadiran Bapak Ibu di sekolah. Apalagi Bapak Ibu di wilayah seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Karena kebanyakan dari orang tua mereka adalah bisa jadi petani, bisa jadi pelaut, walaupun mungkin sebagian besar juga adalah pegawai negeri atau pegawai lah ya.
Tapi kondisi yang seperti ini memang membutuhkan keterampilan yang luar biasa agar kemudian anak-anak didik kita ini bisa datang ke sekolah dengan gembira. Oke? Kompetensi yang paling vital dan harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian adalah sebelum kemudian masuk kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini, tentu saja Bapak Ibu punya keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman. Oke? Lingkungan belajar yang aman, yang nyaman itulah yang dibutuhkan sebagai indikasi bahwa Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran itu berpusat kepada siswa, berpihak pada siswa. Kalau baru masuk kelas saja, saya pakai toki pintu, saya pakai salam, ibu guru nih, ibu guru masuk, saya toki pintu, saya salam, anak-anak, buka buku, angkat tangan yang belum bikin tugas, mulai angkat tangan, sini, saya bikin tugas, itu sudah bukan lingkungan belajar yang aman. Antara dua, besok dia datang sekolah karena takut, oke? Atau sebaliknya, lebih beta pi di kebun, iko bapak sampai ada pukul, ya enggak? Saat ini Bapak sekalian bisa lihat di YouTube, di mana-mana, di TV-TV ya, mainstream, itu betapa banyak cerita, ya. Yang paling terakhir misalkan zaman dulu sekolahan itu, tetapi yang paling terjadi ketika kita jalan pulang ke sekolah, masih mampir biasa pohon gewas di dalam pohon hutan banyak, tiba-tiba dengar suara bapak guru, ibu guru lewat yang baru saja pukul kita ini, oke? Itu dengan sigap kita keluar jalan, tunggu di depan, selamat pagi bapak guru, selamat pagi ibu guru, ya. Betapa hormatnya kita kepada mereka. Tapi coba sekarang, baru pegang telinga begini, temannya sudah video. Baru keluar kelas, viral. Maka mau tidak mau, dengan perkembangan teknologi sekarang itu, medsos sudah menjadi guru utama bagi anak didik kita. Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan diri. Okay? Bisa menyesuaikan diri dan bisa lebih lihai lagi, lebih kompeten lagi, terutama kaitannya dengan pengembangan pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan belajar siswa. Oke? Itu beberapa hal yang sekedar mengingatkan Bapak Ibu saja, dan saya kira Bapak Ibu lebih berpengalaman menjadi guru. Ingat bahwa siswa ini adalah masa depan negeri kita. Catatkanlah nama Bapak Ibu dalam sejarah kesuksesan anak didik kita di masa depan. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi di antara anak didik Bapak Ibu ini, ya, dan pastikan ketika dia sudah menjadi sukses nanti, itu nama Bapak Ibu lah yang paling pertama diingat oleh anak itu. Jadi, coba Bapak Ibu ingat, kalau di zaman dulu ya, sebelum ini, seringkali ditanya, siapa guru yang Bapak Ibu ingat di zaman SD? Masih ingat, Bu? Ada, masih ingat? Tidak, pasti tidak banyak. Dan pasti ada yang dilupakan, betul nggak? Ada nggak guru yang dilupakan? Tidak ada. Wah, hebat berarti gurunya. Ya, tapi di antara sekian guru ini, SD, SMP, SMA, saya yakin pasti ada yang dilupakan. Tentu Bapak Ibu berhadapan dengan siswa-siswa yang unik-unik. Kalau keunikan itu diceritakan dengan baik, dikemas dalam sebuah cerita yang menarik, itu akan membuat orang menjadi tertarik, terpesona, kan? Kadang-kadang kalau kita lihat di film, ya, dulu ada namanya Laskar Pelangi, jalan kaki ke sekolah, orang menonton sampai nangis-nangis. Kita yang di daerah bingung, apa yang ditangisi? Nah, kita ini perjalanan kita 17 kilo jalan kaki, itu pun dengan segala macam, tidak ada ininya. Tapi itulah kelemahan kita karena tidak mampu menceritakan itu. Tidak bisa merangkai itu dalam sebuah cerita. Ini bukan cerita sekedar untuk bercerita, tetapi memotivasi anak didik kita di masa depan.
Saya sekarang kalau cerita kepada anak saya bilang, dulu papa kalau ke sekolah 17 kilo, jalan kaki dari gunung sana, turun sampai ke sekolah jalan kaki, dan tidak pernah terlambat. Dari sekolah, dari rumah pun ke sekolah masih sambil pikul kelapa, pikul barang segala bawa ke pasar. Anak saya bilang apa? Masa sih? Nggak percaya, masa kayak begitu? Gitu. Tidak percaya mereka. Bahkan dulu kalau cerita, misalkan, dulu itu kalau naik mobil, ya, bukan naik angkot sekarang ini, yang ada musiknya. Dulu naik mobil yang belakang terbuka itu, yang apa tuh namanya itu, yang, ya, ada ya, yang kayak mobil L300 itu berebutan lagi. Ya, itu saja berebutan. Naik mobil itu sesuatu yang luar biasa banget. Ini anak-anak sekarang itu kalau pergi sekolah cuma 2 kilo, kalau bapak yang antar, mama yang antar, sampai sekolah. Lalu kita cerita, itu kan dulu Pak, sekarang beda. Ya, dulu kita kalau ke sekolah tidak harus bawa uang 10.000 sampai 20.000 setiap hari. Paling kita manjat pohon kelapa dulu pagi-pagi, lalu kecil bawa, taruh di pinggir jalan, nanti pulang sekolah aus tinggal ambil. Kalau cerita itu ke anak-anak kita itu, tidak mungkin. Rangkai semua cerita, sekarang bisa foto simpan di Facebook kah, atau taruh di Google Drive kah, atau diabadikan dalam bentuk video dan disimpan di YouTube kah, sehingga nanti besok-besok anak cucu bapak ibu sekalian, kalau dia sudah sukses, lebih sukses dari bapak ibu, dia tidak perlu dengarkan cerita yang mungkin saya bapak ibu sudah lupa, tinggal buka saja video itu, buka saya YouTube, apapun YouTube, dibuka, tentu itu akan sangat berkesan. Demikian bapak ibu sekalian, kita panjang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik pada daerah khusus 3T angkatan 1 ditutup dengan resmi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat.